Nampak cahaya terang. Pada suatu malam yang cerah, duduklah Dampang kepala desa Komara, daerah kerajaan Gowa, seorang diri di pondok kebunnya, tiba-tiba ia melihat cahaya terang benderang berdiri di tengah-tengah kebunnya. Di dalam cahaya terang itu nampak seseorang berdiri di dalamnya. Karena silau Dampang Komara, jadi pusing dan semaput. Setelah beberapa waktu lamanya barulah ia siuman kembali. Ketika itu nampak olehnya seorang orang tua berdiri di depannya sambil berkata, "Hai Dampang Komara, kasihanilah saya ini, sudilah kiranya memberi tempat tinggal di rumahmu supaya ada yang membantumu bekerja kebun." Mendengar ucapan itu berkatalah Dampang Komara, "Saya gembira sekali jika engkau bersedia tinggal di rumahku. Akan tetapi sebelumnya ingin saya ketahui, engkau siapa dan dari mana asalmu?" Maka orang tua itu pun menjawab, "Saya sendiri tidak tahu dari mana asalku, lantas saya berada di kebunmu ini. Namaku tidak usah dahulu saya sebut." Mendengar jawaban orang tua itu, mengertilah Dampang Komara, maka sejak waktu itu orang tua tadi tinggal menjaga kebunnya Dampang Komara. Beberapa waktu kemudian, pada suatu hari orang tua itu diajak oleh Dampang Komara, ikut ke Monconglu. Maksudnya untuk mengambil daun nipa bahan atap rumahnya. Setelah mereka tiba di rumah Gallarang Monconglu, mereka pun mintalah daun nipa pada Gallarang. Adapun Gallarang ini adalah adik sepupu sekali Dampang Komara. Selesai daun nipa diikat, keduanya pamit lalu pulang ke rumahnya. Berselang beberapa lama, orang tua itu mohon kepada Dampang Komara, supaya ia diperkenankan pergi seorang diri ke rumah Gallarang Monconglu. Dampang Komara tidak keberatan, malah ia katakan, bahwa tidak ada salahnya engkau ke sana, karena Gallarang Monconglu itu sepupu sekaliku juga. Maka minta dirilah orang tua itu turun ke tanah langsung berjalan menuju ke rumah Gallarang Monconglu. Ketika orang tua itu tiba di depan rumah Gallarang Monconglu, ia pun dilihat oleh Gallarang. Segera Gallarang bertanya, "Apa engkau disuruh kemari oleh Dampang Komara?" Orang tua itu menjawab, "Tidak, saya sendiri yang mau kemari ke rumah Gallarang dan ingin tinggal di rumah ini menemani Gallarang Monconglu." Maka tersenyumlah Gallarang dan sejak waktu itu orang tua itu tinggallah di rumah Gallarang Monconglu. Setiap hari orang tua itu bekerja di rumah Gallarang Monconglu, ia mengambil air, kayu bakar, menumbuk padi dan lain-lain pekerjaan di rumah Gallarang itu. Beberapa lamanya orang tua itu minta diri lagi dari Gallarang Monconglu untuk berkunjung sebentar ke rumah Dampang Komara, sebab sudah agak lama tidak bertemu. Ketika orang tua itu tiba di rumah Dampang Komara, maka tiba-tiba ia menyampaikan hasrat dan niatnya kepada Dampang sambil berkata, Dampang. Dengan ini terus terang saya sampaikan, bahwa hati saya tertambat dan ingin mempersunting putrinya Gallarang Monconglu. Apa kira-kira beliau bersedia menerima saya seorang yang hina dina ini sebagai seorang menantunya?" Dampang Komara menjawab, "Entahlah. Namun sebaiknya saya sampaikan hal ini kepada Gallarang Monconglu." Seketika itu juga Dampang Komara bersiap dan pergilah ia seorang diri ke rumah Gallarang Monconglu. Dalam pertemuan dengan Gallarang Monconglu, berkatalah Dampang Komara, Andik, itu orang tua yang baru-baru ini tinggal di rumah ini ada pesannya padaku yang perlu saya sampaikan kepada Dinda." Pesannya itu mengatakan, bahwa ia menaruh hati dan ingin mohon persetujuanmu, apakah Dinda bersedia menerima ia sebagai menantu, karena hatinya tertambat kepada putri Dinda. Mendengar perkataan itu, Gallarang Monconglu tersenyum lalu menjawab, "Orang yang bersahaja demikian itulah yang saya harapkan untuk menjadi menantuku. Sudah sekian banyak orang datang, menaiki tangga rumahku, ada Karaeng, ada orang bangsawan lainnya, tapi semuanya tidak berkenan di hatiku. Orang tua itulah yang sungguh menarik perhatianku. Selama ia tinggal di rumah ini, baik putriku, maupun istriku tidak pernah bekerja keras. Semuanya dikerjakan oleh orang tua itu, untuk orang lain pun ia bekerja. Ia mengangkut kayu bakar, ia menumbuk padi, ia mengambil air selama ia berdiam di rumah ini. Selain itu memang saya lihat ada tanda-tanda lain dimiliki orang tua itu. Sebab pernah saya lihat ketika ia berjalan kakinya tidak rapat di tanah, kira-kira sesiku antaranya. Tidak lama kemudian, dinikahkanlah orang tua itu dengan putrinya Gallarang Monconglu, seorang gadis yang sangat cantik.
Kedua suami istri itu kelihatan sangat rukun dan damai, cinta mencintai, kasih mengasihi. Beberapa bulan kemudian berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri orang tua itu mulailah mengidam karena hamil. 2. Dipanggil Raja Gowa. Pada suatu hari ketika Raja Gowa pertama mengarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam, Tumenangari Gaukana, sedang duduk di istana dihadap oleh rakyat, tiba-tiba ia teringat akan Galarang Monconglu, yang sudah agak lama tidak datang di istana Bala Lompoa. Apakah ia sakit? Apakah ia sedang sibuk membangun rumah baru ataukah ia mengadakan pesta perkawinan? Tidak diketahui oleh raja. Maka Raja Gowa menyuruh salah seorang pembawa puan pengiringnya memanggil Galarang Monconglu. Ketika pembawa puan yang disuruh oleh raja tiba di pekarangan rumah Galarang, dari tanah ia lihat putrinya Galarang Monconglu sedang duduk di jendela bersama seorang laki-laki yang sudah tua. Tiba-tiba si pembawa puan itu pingsan melihat betapa cantiknya paras perempuan yang duduk di balik jendela. Melihat kejadian itu berkatalah orang tua itu kepada istrinya yang duduk di sampingnya, "Hai Dinda, ambil ujung rambutmu yang panjang itu engkau basahi dengan air, kemudian engkau turun ke tanah mengibaskannya di wajah si pembawa puan itu supaya ia siuman kembali." Sesudah dikibas dengan ujung rambut, maka siumanlah si pembawa puan yang pingsan. Ia tidak jadi naik ke rumah Galarang, ia terus lari kembali ke istana Raja Gowa menghadap raja dan menyampaikan berita, bahwa pantas Galarang Monconglu tidak pernah datang menghadap di istana belakangan ini, karena ia sibuk menikahkan putrinya. Berkata lagi si pembawa puan itu kepada raja, "Hamba belum pernah melihat perempuan yang secantik putrinya Galarang Monconglu yang duduk di belakang jendela rumahnya bersama seorang laki-laki tua yang mungkin itulah suaminya." Mendengar ucapan si pembawa puan itu, berkatalah permaisuri raja yang kebetulan duduk di sampingnya, "Tuanku raja, mohon kiranya si pembawa puan itu disuruh memanggil ke istana ini perempuan yang cantik itu, karena hamba ingin sekali melihatnya." Mendengar permintaan istrinya, maka raja pun menyuruh pembawa puan ke rumah Galarang Monconglu memanggil orang tua dan istrinya yang dikatakan sangat cantik itu. Tidak berapa lama kemudian, maka datanglah suami istri orang tua yang dipanggil. Ketika keduanya masih berada di luar tembok pekarangan istana, maka permaisuri berkata kepada Raja Gowa, "Lebih baik tuanku raja memperistrikan perempuan yang benar-benar sangat cantik itu." Dijawab oleh raja, "Tidak boleh orang menikahi perempuan yang sudah punya suami." Berkata pula permaisuri, "Hamba rela saja dimadu oleh tuanku bila bersama dengan perempuan yang cantik itu." Raja pun menjawab lagi, "Di masa kita semua masih kafir, tidak beragama, orang masih boleh berbuat begitu. Kini ketika kita sudah menganut agama Islam dan melaksanakan ajarannya, haram kita berbuat serupa itu." Mendengar kata-kata suaminya, maka permaisuri itu pun diam. Sementara itu, orang tua dan istrinya sudah sampai di kaki sapana, tangga, langsung naik ke istana raja. Ketika mereka duduk menghadap Raja Gowa, berkatalah raja, "Hai orang tua, istrimu ini sangat cantik." Dijawab oleh orang tua itu, "Ya, sombangku, tuanku." Lalu makanan dan minuman pun dihidangkan. Raja dan permaisuri, serta orang tua dan istrinya, bersama rakyat yang datang menghadap raja makan bersama-sama. Sementara makan, Raja Gowa pun berkata lagi, "Hai orang tua, benar-benar istrimu sangat cantik." Maka orang tua itu pun menjawab lagi, "Ya tuanku, bahasa Makassar, ya, sombangku." Kemudian orang tua itu melirik sambil berkata kepada istrinya, "Hai Adinda, tinggallah engkau pada raja di istana ini. Saya sendiri akan pulang." Kemudian ia pun berkata lagi kepada Raja Gowa, "Hamba sudah selesai, sebab itu sudah mau mohon diri pada tuanku raja." Raja bertanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Orang tua itu pun menjawab, "Biar ia tinggal di sini sebab raja memujinya." Mendengar soal jawab itu, maka menangislah istri orang tua itu. Tapi orang tua itu segera membujuk istrinya dan mengatakan, bahwa lebih baik ia tinggal saja di istana dulu. Tidak akan lama kemudian pasti kita akan bertemu kembali. Maklum raja memuji. Maka orang tua itu pun mengundurkan diri turun ke tangga istana bersama seorang pengiring sampai di pintu pekarangan istana. Begitu tiba di pintu gerbang istana, tiba-tiba orang tua itu menghilang dari pandangan pengiring istana.
Maka pengiring itu pun segera kembali naik ke istana menghadap raja melaporkan peristiwa hilangnya orang tua itu dari pandangan matanya. Maka Raja Gowa pun heran kemudian berkata, kemungkinan itulah Nabi Hiler yang datang menjelma sebagai manusia. 3. Melahirkan dan bayi itu diberi nama Muhammad Yusuf. Sepeninggal suaminya, istri orang tua itu tinggallah di istana Raja Gowa. Dibuatkanlah tempat tidur di luar tempat peraduan raja. Sementara itu ada satu hal yang menakjubkan, bahwa setiap malam nampak perempuan itu jika tidur badannya tergantung tidak terletak di atas kasur. Kadang-kadang tubuhnya tergantung sampai sesiku tingginya dari kasur. Selain itu ada juga sinar terang keluar dari pusarnya, seperti ada lentera kaca menyinari kelambu besar dan langit-langit di istana raja, juga kedengaran zikir di dalam perut perempuan itu. Jelas dengan ucapan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian keadaannya tiap malam, sehingga Raja Gowa takut mendekati perempuan yang hamil itu disuruh antar ke Talo, kemudian dari sana dibawa ke Paranglu. Setelah genap bulannya, maka lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Yusuf. Pada saat ia lahir, negeri Talo kerajaan kembar dengan kerajaan Gowa, pen terang benderang, sehingga penduduk ujung pandang dan kampung Beru hingar-bingar. Mereka pada berlari ke Talo sebab mengira ada kebakaran besar terjadi di negeri itu. Setelah rakyat tiba di Talo, mereka ditanya oleh penduduk, apa sebabnya mereka datang. Orang-orang dari ujung pandang menyatakan, bahwa mereka mengira istana Raja Talo yang dimakan api karena sinarnya yang terang benderang sampai ke kampung Beru. Penduduk Talo menjelaskan, bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi, mereka hanya membakar jerami. Setelah mendapat penjelasan itu, orang-orang Gowa dari ujung pandang ini pun pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengar akan kelahiran Yusuf, maka Raja Gowa memerintahkan membawa ibu yang bersalin dan bayinya ke istana. Nanti di istana baru dipotong pusarnya. Sejak itu bayi Yusuf ini diangkat sebagai anak oleh Raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama-tama memeluk agama Islam di tahun 1605. Yusuf lahir pada tahun 1626. Sebulan kemudian, permaisuri raja pun melahirkan, tapi seorang perempuan. Maka oleh Raja Gowa mempertautkan putrinya dan Yusuf sebagai bersaudara. Yang laki-laki tadi bernama Yusuf, sedang putri raja diberi nama Siti Daeng Nisanga. Setelah kedua anak itu berusia 7 tahun, keduanya disuruh belajar mengaji Quran pada seorang guru ngaji kerajaan yang bernama Daeng Rita Sameng. Setelah beberapa waktu lamanya belajar mengaji, mereka pun tamat. Kedua anak ini harus disunat. Maka ramailah di istana Raja Gowa, penari, pakarena, dan pajaga, menari 7 hari dan 7 malam. Rakyat makan minum di istana menunggu hari yang ditentukan untuk melaksanakan sunat itu. Baik Yusuf maupun putri raja disunat bersama-sama dengan upacara adat kerajaan Gowa. Sesudah disunat, kedua anak itu makin hari makin subur tumbuhnya. Putri Raja Siti Daeng Nisanga semakin cantik. Demikian pula Yusuf semakin gagah. 4. Putri Raja Gowa ingin mempersuamikan Yusuf. Ketika keduanya menginjak usia 15 tahun, sudah mulai akil balik, Putri Raja Gowa jatuh cinta kepada Yusuf. Cinta remaja ini tidak tertahankan lagi, sehingga pada suatu hari ketika Yusuf selesai menghadap raja bersama orang lain, putri raja yang sejak dari tadi bersembunyi di balik daun pintu tempat Yusuf lewat, ketika keadaan agak sunyi, tidak ada seorang pun yang melihat mereka, tiba-tiba Siti Daeng Nisanga menarik tangan si Yusuf sambil berkata, "Hai kandaku Yusuf, aku memang sengaja menunggu engkau di sini." Berkatalah Yusuf dengan kagetnya, "Kenapa Dinda menunggu aku di sini? Apa konon maksudmu?" Menjawablah Putri Raja Gowa, "Maksudku hanya satu, tegasnya aku ingin mempersuamikan engkau." Mendengar ucapan Putri Raja itu, si Yusuf pun menjawab, "Niatmu itu sama sekali tidak boleh disimpan di dalam hati. Sebab ada 2-3 syarat yang aku harus penuhi untuk mempersunting engkau. Pertama-tama engkau bangsawan, sedang aku hamba sahaya. Kedua kita diangkat bersaudara oleh raja, orang tuamu. Ketiga, aku pembawa puan dari raja ayahmu. Sebab itu aku takut dan malu kepada Allah Ta'ala dan kepada sesamaku manusia." Berkatalah Putri Raja Gowa, "Hai, Yusuf, kalau engkau tidak terima dan tidak mau melaksanakan apa yang kukatakan padamu,
maka engkau akan kutagih di akhirat dan akan kukendarai engkau sebagai kuda beban di hari kiamat. Mendengar ucapan Siti Daeng Nisanga itu, maka Yusuf pun diam, kemudian melangkah ke jamban ke suatu tempat untuk membaringkan badannya sambil berselubung memikirkan ucapan-ucapan yang dilontarkan tadi oleh Putri Raja. 5. Bersama Ida Tok Ri Panggentungang. Pada suatu hari Ilomo, Riantang disuruh panggil oleh Ida Tok Ri Panggentungang. Setelah ia datang berkatalah Ida Tok, saya dengar sekarang ini si Yusuf sudah banyak ilmunya. Lebih baik engkau pergi ke istana memanggil Yusuf supaya kita mantapkan lagi imannya. Maka berangkatlah Ilomo, Riantang langsung masuk ke istana raja menemui si Yusuf. Ketika bertemu, berkatalah Ilomo, Yusuf, engkau disuruh panggil oleh kakekmu Ida Tok Ri Panggentungang. Ia ingin sekali bertemu denganmu. Menjawablah Yusuf, baik, segera aku akan berangkat, sebab memang ada niatku untuk menemui beliau, sekalipun aku tidak dipanggil, pasti aku datang menemui beliau. Setibanya di rumah Ida Tok Ri Panggentungang berkatalah kakeknya, Yusuf aku suruh panggil padamu, karena aku dengar ilmumu sudah luas dan dalam. Namun demikian sebaiknya kita bertiga pergi bersama-sama mencari dan memperdalam ilmunya para wali. Maka mereka bertiga Ida Tok Ri Panggentungang, Ilomo, Riantang dan Yusuf berangkatlah. Mula-mula mereka mendaki Gunung Bulu, Saraung di Maros Pangkep, kemudian ke Gunung Latimojong di Luwu, lalu mendaki Gunung Bawakaraeng di Bantaeng. Di Gunung Bawakaraeng itulah mereka bertemu dengan wali. Berkatalah wali itu kepada Yusuf, Yusuf apakah engkau sudah berkunjung ke Bulu, Saraung dan Latimojong sebelum engkau datang ke tempatku ini? Menjawab Yusuf, benar demikian itulah tuanku. Berikanlah kepadaku ilmu dan berkat. Baiklah cucuku, kata wali itu, kemudian diajarlah masing-masing bertiga itu. Sesudah itu berkatalah wali tadi, kini sudah cukup sempurnalah kemarifatan padamu bertiga. Tapi kamu bertiga harus ke Tanah Suci Mekah untuk memantapkan lagi kesempurnaan ilmu yang sudah dimiliki. Setelah itu mereka pamit dan masing-masing pulang ke rumahnya. Setelah tiba di istana, Raja Gowa pun gembira mendengar kabar bahwa Yusuf sudah kembali dari perjalanan menuntut ilmu. Bersambung.